Halo semua, perkenalkan nama saya Grafilonto, NIM 1850494. Video ini merupakan tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Lanjutan tingkat atas, di mana saya akan mendemonstrasikan salah satu materi dari Sekolah Lanjutan tingkat atas, yaitu matriks, dan saya akan melakukan salah satu penyelesaian contoh soal yang ada di materi tersebut. Kita masuk pada materi. Pengertian dari matriks. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Nah, apabila ada kelompok bilangan yang disusun namun tidak berbentuk persegi atau persegi panjang, maka itu bukanlah suatu matriks. Di dalam matriks kita mengenal ada yang namanya istilah baris, kolom, dan elemen. Baris adalah susunan dari bilangan yang dituliskan secara mendatar atau horizontal pada matriks. Contohnya yang ada di sini. Kemudian untuk kolom adalah susunan komponen bilangan yang dituliskan secara tegak atau vertikal. Contohnya yang ada di matriks kedua. Kemudian untuk elemen yaitu bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks tersebut. Selanjutnya kita juga mengenal istilah ukuran dan banyaknya elemen matriks. Ukuran atau ordo dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriks tersebut. Dinotasikan seperti yang boleh kita lihat di slide, yaitu notasi A2x3 dari matriks A yang ada di atas. Kemudian untuk banyaknya elemen ditentukan oleh hasil perkalian dari banyaknya baris dan banyaknya kolom dari suatu matriks. Selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk matriks. Di dalam bentuk matriks ada berbagai macam bentuk. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Berikutnya yaitu matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Kemudian matriks persegi. Matriks persegi adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom di dalam suatu matriks itu adalah sama. Contohnya bisa kita lihat di slide yang saat ini. Kemudian di dalam matriks persegi kita juga mengenal ada yang namanya diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama yaitu kita boleh lihat di slide yang dari arah kiri atas ke arah kanan bawah. Sedangkan untuk diagonal samping yaitu dari arah kiri bawah ke arah kanan atas. Kemudian bentuk yang lain yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga ini juga dinamakan dengan matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang nilai dari elemen yang di bawah diagonal utama dan diagonal atas semuanya bernilai 0. Contohnya kita bisa lihat di slide saat ini. Kemudian ada yang juga dinamakan matriks identitas, yaitu matriks di mana diagonal utamanya semuanya memiliki elemen bernilai 1. Kemudian matriks datar. Matriks datar yaitu matriks yang jumlah barisnya kurang dari jumlah kolom dari suatu matriks itu. Sedangkan untuk matriks tegak yaitu jumlah barisnya lebih besar dari atau lebih banyak dari jumlah kolom atau banyaknya kolom dari matriks tersebut. Contohnya bisa kita lihat juga di slide saat ini. Kemudian ada yang namanya juga transpose. Transpose adalah perubahan dari baris di suatu matriks dijadikan kolom di matriks yang baru.
Nah, ini dinamakan sebagai transpose. Jadi misalnya ada matriks yang berukuran 2x2, maka baris yang ada di matriks itu kita rubah menjadi kolom di matriks yang baru. Kemudian baris kedua juga menjadi kolom yang kedua di matriks yang baru. Kemudian ada juga matriks simetris, yaitu matriks yang dimana elemen-elemen seletak yaitu bernilai sama. Nah, contohnya bisa kita lihat di slide saat ini. Selanjutnya kita masuk pada operasi matriks. Di dalam operasi matriks yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Syarat dari penjumlahan dan pengurangan dua matriks ini yaitu kedua matriks harus berukuran atau berordo sama. Misalnya matriks A dan B memiliki ordo 2x3, maka itu boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan. Apabila matriks A tidak sama ordonya dengan matriks B, maka kita tidak bisa melakukan penjumlahan, operasi penjumlahan atau operasi pengurangan pada kedua matriks tersebut. Kemudian untuk berikutnya yaitu operasi perkalian dari satu bilangan real dengan sebuah matriks. Kita langsung kalikan, jadi misalnya ada suatu bilangan real kemudian dikalikan dengan matriks, kita bisa langsung kalikan bilangan real tersebut dengan semua elemen masing-masing yang ada di matriks tersebut. Contohnya bisa kita lihat di slide saat ini. Berikutnya yaitu perkalian dari dua matriks. Nah, untuk perkalian dari dua matriks ini syaratnya adalah kolom yang ada di matriks pertama jumlahnya harus sama dengan baris yang ada di matriks kedua. Seperti yang boleh kita lihat di slide saat ini, yaitu matriks A berordo 1x2 dan matriks B berordo 2x1. Nah, jumlah kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris di matriks B, sehingga kita bisa melakukan operasi perkalian di kedua matriks ini. Untuk langkah-langkahnya kita boleh lihat di sini bahwa baris kita kalikan dengan kolom, kemudian kita jumlahkan. Contohnya bisa kita lihat di slide saat ini. Kemudian determinan dari suatu matriks. Untuk determinan dari suatu matriks yaitu perkalian dari matriks dari diagonal utama matriks dikurangkan dengan diagonal utama, diagonal samping dari matriks. Seperti yang boleh kita lihat di sini. Ini untuk matriks berordo 2x2. Selanjutnya inverse dari suatu matriks. Nah, inverse dari suatu matriks langkahnya adalah seperti yang tampak di slide saat ini. Jadi misalkan ada matriks A, B, C, D dengan diagonal samping CD, CB dan diagonal utama AD. Maka langkah pertama yaitu elemen-elemen di diagonal utama kita tukar. Jadi kalau tadi diagonal utama A dan D, maka kita tukar menjadi DA. Kemudian langkah kedua yaitu tanda elemen-elemen diagonal samping diganti dengan lawannya. Jadi karena di sini C dan B berbentuk positif, maka kita ganti dengan lawannya yaitu negatif. Nah, seperti yang kita boleh lihat di sini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bagian matriks yang diperoleh pada langkah pertama dan langkah kedua tadi kita kalikan dengan determinan. Seperti cara untuk mencari determinannya, seperti kita kalikan dengan 1 per determinan dari matriks itu. Nah, untuk determinan kita boleh cari seperti langkah yang tadi. Karena ini matriks berordo 2x2. Selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan
matriks. Langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama, nyatakan sistem persamaan linear dua variabel itu dalam bentuk persamaan matriks. Kemudian yang kedua, kita tentukan matriks koefisiennya. Yang ketiga, tentukan inverse dari matriks koefisiennya. Yang keempat, kalikan matriks yang diperoleh pada langkah 1 dengan inverse matriks koefisiennya. Dan langkah yang terakhir yaitu tetapkan nilai X dan nilai Y dengan mengacu pada persamaan matriks yang diperoleh pada langkah 4. Nah, untuk memperjelasnya kita lakukan penyelesaian berdasarkan contoh soal yang ada. Sini untuk contoh soalnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel di bawah ini dengan menggunakan inverse matrix. Langkah yang pertama yaitu kita nyatakan sistem persamaan linear dua variabel tersebut ke dalam bentuk persamaan matriks seperti yang ada di sini. Kita boleh perhatikan 4, 5, 2, 3 itu berasal dari nilai dari X dan Y di masing-masing persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian untuk X, Y itu adalah variabelnya, dan untuk 17 dan 11 itu penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua, tentukan matriks koefisiennya. Nah, matriks dari koefisiennya yaitu yang ini A4, 5, 2, 3. Maka kita akan tentukan determinan dari matriks tersebut yaitu dengan cara seperti tadi. Kita kalikan diagonal utama, kemudian kita kurangkan dengan hasil kali diagonal samping. Diagonal utama 4 dan 3 kita kalikan, 4 kali 3 12, dan diagonal samping yaitu 2 dan 5 kita kalikan 2 kali 5 10, maka 12 dikurang 10 dapat 2. Maka untuk determinannya adalah 2. Langkah yang ketiga yaitu kita menentukan inverse matriksnya. Nah, inverse matriksnya yaitu 1 per determinan, kemudian kita kalikan dan lakukan seperti langkah yang tadi, di mana kita akan yang pertama untuk diagonal utamanya kita tukar nilainya. Nah, perhatikan di sini, kalau tadi diagonal utamanya 43, sekarang kita ganti menjadi 34. Kemudian untuk diagonal samping, karena dia tadinya berbentuk positif 2 dan 5, sehingga kita ganti dengan lawannya. Lawannya ini adalah minus 2 dan minus 5. Kemudian kita lakukan operasi perkalian hingga didapat seperti yang tampak di slide ini. Kemudian langkah yang kelima, kita bisa langsung menarik kesimpulan dari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut, yaitu X sama dengan minus 2 dan Y sama dengan 5. Dari mana? Dari sini. Kita sediakan saja, kemudian X sama dengan minus 2, Y sama dengan 5. Atau himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 dan 5. Oke, itulah demonstrasi dan salah satu penyelesaian soal yang saya lakukan di video ini, dan semoga boleh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.